Judul dari sharing saya malam ini adalah asumsi versus definisi. Oke, asumsi versus definisi. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya tertarik ketika Tuhan ingatkan ayat ini. Nah, ingat Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Di Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17, satu kali Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Nah, saya akan bacakan ya ayatnya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ini berdasarkan definisi kata orang. Betul nggak itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, ini kelihatannya agak nggak nyambung sama apa yang kita lagi bahas. Tapi waktu saya lagi prepare materi ini, saya diingatkan ayat ini loh, bahwa Yesus menanyakan definisi anak manusia menurut kata orang. Lalu mereka jawab, kata orang begini, kata orang begitu, kata orang begini. Lalu Tuhan tanya, menurut kamu definisi anak Allah itu siapa? Apa sih gitu? Dan akhirnya hanya Simon Petrus yang menjawab, engkau adalah. Nah, apa yang saya mau sampaikan lewat ayat ini? Saya bisa tanya kepada saudara satu-satu di sini, menurut kata orang, apa sih definisi pemuridan? Lalu kita bisa jawab, berdasarkan Edmund Chan, berdasarkan John Maxwell gitu, berdasarkan siapa lagi tuh, apa aja kita bisa bilang. Nah, setelah saya tanyakan definisi pemuridan menurut kata orang, lalu saya akan tanya, menurut kalian sendiri kira-kira pemuridan itu definisinya apa sih? Nangkep ya angle-nya ya, karena ternyata kalau kita bahas pemuridan itu ada berbagai macam definisi loh sebetulnya. Satu hari saya searching di perpustakaan saya, ternyata hampir ada 40 lebih buku tentang pemuridan. Dari penulis lokal sampai penulis internasional gitu. Dari penulis yang masih hidup sampai sudah almarhum. Dan saya coba baca definisi-definisi pemuridan dari mereka dan beragam. Masing-masing punya definisi. Nah, yang saya mau bagikan ke kalian adalah ketika saya lagi belajar itu, saya baca buku-buku itu, dari Bill Hull, dari siapa, saya baca, oh definisinya ini, oh definisinya ini. Tapi yang Roh Kudus sampaikan ke saya itu gini, kamu harus punya definisi pribadi dari perenunganmu, dari pewahyuanmu. Kira-kira apa definisi pemuridan menurut katamu? Gitu. Nah, kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena ternyata saya ingin nggak mau bahas pemuridan dulu, tapi saya mau bicara bahwa ternyata banyak orang tuh punya asumsi loh, termasuk pemuridan. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai yang ke-6, dalam Keluaran pasal 32 ayat pertama sampai 6, ini peristiwa yang sangat tragis sekali. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Perhatikan kata itu. Yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Ini tertarik. Coba, saya tertarik dengan definisi dari apa yang dikatakan Harun. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki atau perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat, dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah kepada mereka, perhatikan ya, hai Israel, inilah Allahmu. Saya tertarik dengan kata ini, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Gila nggak itu? Jadi Tuhan versi Harun itu anak lembu emas loh. Gila nggak itu? Jadi, dan ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Kata Tuhan ini kalau kalian lihat di dalam bahasa aslinya digunakan kata Yehova.
kata di dalam ayat 4 yang berkata di dalam ayat 4, hai Israel, inilah Allahmu, Allahmu itu Elohim ternyata. Nah sekarang, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Apa pelajaran yang menarik? Menurut saya pelajarannya ini, Harun ternyata selama ini memiliki Jehovah versinya sendiri loh. Saya nggak tahu kalian nangkep ini? Jadi ternyata yang ada di kepala Harun, Tuhan yang memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan itu ya anak lembu emas. Padahal sebenarnya bukan itu loh. Nah, sekarang, apa maksud saya mengatakan hal ini? Kok kelihatannya apa hubungannya sama pemuridan? Nah, menurut saya, hari-hari ini setiap orang itu punya definisi sendiri-sendiri tentang pemuridan di kepalanya. Jelas maksud saya. Jadi kalau kita ngomong pemuridan, nah kadang kita perlu diskusi. Nah, sebenarnya pemuridan menurut kamu tuh apa sih? Karena ternyata setiap orang itu punya definisi sendiri-sendiri tentang pemuridan. Nah, inilah yang menurut saya jadi sumber kekacauan. Kenapa saya katakan sumber kekacauan? Karena menurut saya mengucapkan kalimat yang agak nggak enak ya. Jangan sok tahu dan dilarang sok tahu. Karena banyak orang selalu bilang, saya tahu kok pemuridan, saya tahu, saya sedang memuridkan. itu yang saya temukan di lapangan setiap kali saya ngomong pemuridan. Dan ternyata setelah saya coba selidiki dan saya tanya, oke, tolong jelasin dong sama saya, pemuridan yang ada di kepala kamu itu sebetulnya apa sih? Oh, ternyata orang itu bilang, kan saya memuridkan mereka. Lalu saya bilang, gimana cara memuridkannya? Lalu setiap sebulan sekali kan saya khotbah, berarti saya sedang memuridkan mereka. Oh, jadi pemuridan di kepala kamu itu ternyata berkhotbah sebulan sekali. Itu berarti sudah memuridkan. Nah, sekarang kalian nangkep ya bahwa ternyata persepsi semua orang tuh punya asumsi tentang pemuridan loh di kepalanya masing-masing. Nah, yang ngeri, lihat ini, yang ngeri adalah gini. Siapa ini namanya? Epictetus satu kali berkata, it is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Agak ngeri loh kalimat ini. It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Apa pelajaran yang menarik di sini? Banyak orang tuh udah ngerasa tahu. Oh, saya tahu. Sampai akhirnya mereka nggak belajar lagi. Nah, yang ngeri, yang saya mau kesaksian sama kalian bahwa ternyata saya itu selama bertahun-tahun lamanya, saya tuh ngerasa saya sudah ngerti pemuridan. Sampai akhirnya ketika Roh Kudus singkapkan, saya baru paham. Ya ampun, ternyata dulu tuh saya tuh sebenarnya belum nangkep intisari dari pemuridan. Nah, saya khawatir pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin di UCC juga, di kepalanya kalau dibedah, pemuridannya tuh ternyata punya versi masing-masing. 10 orang ternyata punya 10 definisi, punya 10 asumsi. Makanya tadi saya katakan kan, judul dari sharing saya hari ini adalah asumsi versus definisi. Asumsi versus definisi. Nah, waktu saya renungkan materi ini, kok saya jadi ingat tentang cuplikan film dari Forbidden Kingdom. Pernah lihat tentang film Forbidden Kingdom? Itu film yang sangat legendaris, di mana film Forbidden Kingdom itu mempertemukan antara Jackie Chan dan Jet Li dalam satu film gitu. Ceritanya gini, saya kasih cerita singkatnya aja. Ada orang di zaman sekarang ini tiba-tiba dapat tongkat saktinya, apa sih itu? Keras sakti. Singkat cerita akhirnya terlempar ke zaman kungfu gitu. Nah, si anak muda ini setiap hari itu sukanya nonton film silat aja, terlemparlah ke zaman dulu. Ceritanya namanya film ya, jadi ini bukan masalah masuk akal atau tidak gitu. Nah, ternyata disitulah akhirnya dia ketemu pendekar-pendekar. Nah, dia itu ngerasa udah bisa kungfu, padahal sebenarnya belum bisa. Nah, dia ngerasa bisa kungfu itu karena setiap hari dia suka lihat film kungfu gitu. Nah, akhirnya saya ajak untuk kita lihat ini cuplikannya ya. You think you'll teach me the no shadow kick?
Oh, and the Buddha palm technique. There's a guy in Virtua Fighter 2 who does the Buddha palm technique. I think so. And he does the iron elbow. And he does the one finger death touch. The cup's full. Stop, it's full. Exactly. How can you fill your cup if already full? How can you learn Kung Fu? You already know so much. No shadow cake, put the palm. Empty your cup. Hopeless. It is hopeless. Si Jackie Chan itu kan mau ngelatih, tapi dia bilang gimana saya bisa ngelatih kamu kalau kamu udah ngerasa tahu kungfu. Apa pelajaran buat kita dalam kasus pemuridan? Banyak orang yang udah ngerasa tahu. Di kepalanya udah ngerasa, wah saya udah tahu kok. Saya sudah menghidupinya bahkan. Nah, padahal ternyata setelah diselidiki, setelah kita diskusi, ternyata pemuridan versi di kepalanya itu mungkin perlu dievaluasi ya, gitu loh. Ini yang saya bilang bahwa ternyata kendala pemuridan di lapangan itu karena ternyata banyak orang punya asumsi sendiri tentang pemuridan versinya masing-masing. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asumsi itu artinya dugaan yang diterima sebagai dasar. Apa hubungan kaitan yang saya sedang sampaikan? Banyak orang punya asumsi tentang pemuridan versinya sendiri-sendiri. Seperti Harun, bahwa ternyata versi di kepalanya Tuhan yang memimpin mereka keluar dari perbudakan itu ternyata anak lembu emas. Gila banget itu menurut saya. Nah, menurut saya, masalah gereja hari ini bukan pada kurangnya pengetahuan, tapi pada tekornya pengertian yang benar. Ayatnya di mana? Ayatnya di Roma pasal 10 ayat yang kedua. Di Roma pasal 10 ayat yang kedua bilang begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Perhatikan kata itu. Kata mereka di situ adalah orang-orang Israel pada zaman Paulus. Betul ya? Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi saya melihat di lapangan banyak orang sudah ngerasa tahu pemuridan, sampai akhirnya menutup diri untuk terus belajar dan mengalami pewahyuan tentang pemuridan. Dan akhirnya, jangan pernah sepelekan, kalau pengertiannya aja salah, bagaimana hasilnya benar? Kita ulang ya sekali lagi ya, kalau pengertiannya aja salah tentang pemuridan, bagaimana hasilnya bisa benar menurut saya? Nah itu sebabnya saya melihat inilah kendala di lapangan yang saya jumpai sekaliber pemimpin loh, bukan ini saya nggak bilang jemaat, sekaliber pemimpin begitu saya diskusi ngobrol dari hati ke hati, ya ampun ternyata pengertian pemuridannya gitu toh, pantas aja apa yang seseorang lakukan itu adalah bukti dari pengertiannya. Tindakan seseorang itu sebetulnya lahir dari pengertiannya. Jadi kalau pengertiannya benar, pasti tindakannya benar tuh, hasilnya benar tuh. Jadi kalau hasilnya nggak benar, berarti yang perlu dikoreksi pengertiannya. Jangan-jangan pengertiannya salah. Berarti dengan kata lain, dia ini hidup berdasarkan asumsi sendiri tentang pemuridan. Nah, sekarang, menurut saya tawarkan evaluasi ulang dan ujilah pengertian kita khususnya tentang pemuridan. Pertanyaannya, dari manakah hal itu berasal? Jadi kalau saya kasih waktu untuk satu-satu tanya, saya tanya, menurut kamu, menurut Ika, pemuridan itu apa sih? Menurut Cing-Cing, menurut Calvin, menurut Liani, itu apa sih? Pasti setiap orang punya definisi sendiri-sendiri kan, gitu. Dan menurut saya tidak salah. Tidak salah. Nggak bilang harus sama persis, perkata itu namanya hafalan. Tapi ternyata harusnya sebenarnya benang merahnya sama ya. Boleh katanya beda, tapi benang merahnya harusnya sama. Nah, itu sebabnya saya bilang evaluasi ulang dan ujilah pengertian kita selama ini. Dari manakah hal itu berasal? Jangan-jangan dari warisan atau hasil dari pembelajaran pribadi. Namanya warisan tuh artinya apa? Ya dari sononya, ya saya sih dikasih taunya begini gitu. Padahal ternyata betapa pentingnya kita perlu evaluasi ulang bahwa pengertian-pengertian yang selama ini kita yakini itu sebetulnya nggak ada dasar alkitabiahnya, cuma warisan loh. Ambil contoh, kenapa sih
setiap orang hari Minggu harus pergi ke gereja? Kalau ditanya begitu, orang nggak tahu loh. Nggak bisa jawab alasan yang benar loh kadang-kadang. Ya habis dulu dari kecil saya diajarnya begini. Lalu kenapa harus melakukan itu? Kenapa nggak tidur aja di rumah? Nah, banyak orang aja ya melakukan rutinitas yang kelihatannya baik, tapi tidak lahir dari pengertian yang benar loh. Jelas ya? Makanya betapa pentingnya kita punya pengertian yang benar. Nah, sekarang, lihat ini. Berpindahlah, saya tawarkan lewat diskusi malam ini, berpindahlah dari asumsi ke definisi. Jadi yuk, jangan punya asumsi sendiri. Yuk definisikan pemuridan. Tentu berdasarkan Alkitab ya. Nah, sekarang, ini slide penting menurut saya. Samakan pemahaman demi menyamakan gerak. Saya nggak tahu, kalian nangkep ini nggak statement ini? Samakan dulu pemahaman demi menyamakan gerak. Nah, kenapa saya pilih gambar ini? Ini kan gambar berapa orang buta nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 6, benar. Ada 6 orang buta yang disuruh mendefinisikan gajah itu seperti apa. Orang buta yang pegang gading, dia bilang gajah itu seperti yang lancip-lancip gitu. Dia bilang yang pegang, yang ngeraba belalai kayak apa ya? Dia bilang kayak selang-selang besar begitu gitu. Terus ada yang pegang mulut, ada yang pegang kaki, ada yang pegang buntut. Yang pegang buntut bilang definisi gajah kayak apa sih? Kayak ular kecil-kecil gitu, bisa dipegang tangan gitu. Nah, pertanyaan saya, 6-6-nya sebenarnya 6-6-nya salah? Tidak. 6-6-nya sebenarnya benar sih, ada benernya, tapi tidak utuh. Nah, saya tuh khawatir UCC selama ini termasuk pemimpin-pemimpin gitu ya, suruh ngejelasin pemuridan itu apa sih? Masing-masing punya versinya sendiri loh. Dan yang tragis jangan sampai ternyata pemahamannya aja salah, ya pantesan aja hasilnya nggak maksimal gitu. Nah, tujuan dari sharing saya malam ini, sebenarnya sharing saya ini penting loh malam ini loh. Samakan dulu pemahaman, jangan buru-buru. UCC mau memuridkan, saya bilang jangan buru-buru. Buat apa buru-buru tapi salah, gitu kan? Nah, kalau pemahamannya masing-masing punya asumsi masing-masing, dan kita nggak menyamakan dulu pemahaman, ya semua orang ngerasa sudah memuridkan, betul nggak itu? Saya sudah memuridkan kok, saya sudah memuridkan kok, saya sudah memuridkan kok, saya sudah memuridkan, selama ini saya sudah memuridkan. Ternyata setelah kita kembali ke Alkitab, pemuridan versi Alkitab itu ternyata beda dengan asumsi pemuridan di kepala kita selama ini. Nah, kan tragis menurut saya. Nah, itu sebabnya ini penting nih ya, samakan dulu pemahaman demi menyamakan gerak kita. Jadi ada 12 orang diskusi, ngobrol, sampai yuk benar sepakat, oke, pastikan ngerti. Nah, kalau ngerti, yuk kita belajar hidupi. Saya yakin 12 itu akan bergerak dengan maksimal ya. Nah, sekarang, kalau bicara pemuridan, sebenarnya bukan versi navigator, bukan versi Bill Hull, bukan versi siapa lagi nih, Dallas Willard. Harusnya menurut saya pemuridan yang sempurna ini teladannya adalah Yesus dong, betul nggak? Jadi kalau kita ngomong pemuridan, ya kita ingin supaya pemuridan yang kita hidupi dan akan kita lakukan series ke depan itu ya versi Yesus tentunya, bukan versi pendeta, bukan versi siapapun. Ini versi Yesus gitu. Nah, menurut saya jadi definisi pemuridannya pun harusnya definisi ala Yesus, bukan ala pendeta, bukan ala GKKD, bukan ala El Shaddai, bukan ala Edmund Chan. Itu nggak penting. Menurut saya jadi teladan sempurna kita adalah Yesus dong. Nah, menurut saya betapa pentingnya untuk kita sampai ke titik ini. Banyak orang dari ini aja rancu loh. Menurut saya bedakan saat Yesus mengajar orang banyak dan saat dia memuridkan murid-muridnya. Jadi waktu dia khotbah di depan 5.000 orang, ngasih makan 5.000 orang, sehingga akhirnya sisa 12 bakul, hanya mulai dari 5 roti dan 2 ekor ikan, mujizat, orang mati bangkit. Yesus itu tidak memuridkan mereka loh. Yesus itu memuridkan murid-muridnya. Yesus melayani orang banyak. Nah, celakanya banyak hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, ngerasa kalau udah khotbah tiap minggu, tiap bulan, merasa sudah memuridkan atau sedang memuridkan. Padahal ternyata sebenarnya memuridkan ala Yesus itu bukan seperti itu loh. Makanya
betapa pentingnya kita memahami ini dulu ya. Nah, ada yang tanya, berarti selama ini kok memuridkan lewat YouTube ya? Saya bilang salah. Saya tidak memuridkan orang lewat YouTube. Saya sedang memberitakan kebenaran lewat YouTube. Tapi saya tidak sedang memuridkan yang mendengar loh. Karena saya sedang menyampaikan berita firman Tuhan lewat YouTube. Kalau bahasa Islamnya itu saya sedang syiar. Gitu kan? Nah, sekarang kita perlu tahu, salah satu pakar pemuridan, namanya Bill Hull tuh meneliti bahwa ternyata Yesus itu menghabiskan waktunya sampai 90% untuk bersama dengan 12 muridnya loh. Nah, selama ini banyak orang meneladani Yesus versi waktu Yesus melayani orang banyak. Padahal sebenarnya itu bukan pemuridan. Itu pelayanan Yesus menolong orang banyak, tapi tidak sedang memuridkan mereka loh. Nah, ada satu hamba Tuhan lain juga yang meneliti bahwa namanya Dan Spader berkata bahwa Yesus mencurahkan hidupnya pada beberapa murid dan mengajar mereka untuk memuridkan. 17 kali kita menemukan Yesus bersama orang banyak, tetapi 46 kali kita melihat dia bersama dengan murid-muridnya. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Berarti kalau kita ngomong pemuridan, bukan versi Koan, bukan versi Calvin, bukan versi Kaoci, bukan versi Cicing-cing, bukan. Versinya harus sepakati Yesus dulu. Betul nggak? Jelas ya? Kita sepakat dulu, deal dulu. Jadi semua buku-buku boleh aja belajar. Nggak apa-apa. Belajar. Tapi pemuridan yang paling sempurna menurut saya Allah Yesus. Bukan Allah Edmund Chan, bukan Allah siapapun. Tapi Allah Yesus. Nah, makanya kalau mau tahu pemuridan kayak apa, ya belajar dari Yesus. Baca, perhatikan 4 Injil. Ya, nah, sekarang salah satu penyebab amanat agung belum terlaksana dengan maksimal ternyata adalah salah definisi. Banyak orang kalau udah pemuridan hidup dengan asumsi. Nah, salah definisi membuat kita jadi salah memahami dong. Kalau salah paham membuat kita jadi salah tindakan. Tadi saya bilang kan, ternyata Yehova yang ada di kepala Harun itu ternyata anak lembu emas loh. Gila nggak itu? Bukannya Yehova yang benar, tapi ternyata anak lembu emas. Nah, sekarang banyak orang melihat diri mereka sangat tidak siap atau merasa belum siap untuk memuridkan orang karena memandang pemuridan terlalu tinggi. Karena banyak orang bilang, aduh kayaknya nggak siap deh. Saya pingin sih memuridkan, tapi kayaknya saya belum siap deh. Nah, hati-hati. Kalau ditanya, tolong ya, jadi kalau ada yang ngomong, saya belum siap loh, kejar orang itu. Gimana cara ngejarnya? Loh, emang menurut kamu pemuridan itu kayak apa sih? Sampai kamu ngerasa belum siap itu kayak apa sih? Coba ceritain, jelasin, supaya saya tahu nih. Jangan-jangan di kepala kamu konslet nih. Jangan-jangan selama ini kamu hidup dengan asumsi. Kamu punya asumsi sendiri tentang pemuridan. Jelas ya? Nah, tadi saya sudah singgung ini, ada beberapa pemimpin berpikir bahwa saat mengajar atau berkhotbah dalam ibadah minggu, mereka merasa sedang telah memuridkan jemaatnya loh. Itu sebabnya saya tulis di sini, bedakan pemberitaan firman Tuhan dan pemuridan. Nah, baru-baru ini diadakan survei yang di gereja-gereja Mitra Compassion yang diikuti sekitar 900 gembala sidang aliran Injili dari berbagai denominasi yang melayani di 25 negara berkembang, yaitu bagian selatan dunia global, meliputi benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan dari survei ini, bayangin ya, 900 gembala sidang, bukan jemaat. Ini skala gembala sidang, ditanya, menurut kamu pemuridan itu apa sih definisinya? Hasilnya mengecewakan. Ada 20 responden mendefinisikan pemuridan adalah pengakuan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Makanya waktu orang itu sudah ngaku Yesus sebagai juru selamat pribadi, berarti sudah dimuridkan. Waduh, itu penginjilan, men. Itu baru sebatas penginjilan, belum pemuridan. Nah, ada 20% yang lain menyatakan bahwa pemuridan itu sebagai kelas-kelas atau kelompok PA dan pertemuan lainnya. Ambil contoh, beberapa gereja mengatakan bahwa, pemuridan itu kelas. Kelas apa? Dasar kekristenan, 12 kali pertemuan. Oh, berarti kalau udah ikut 12 kali pertemuan, berarti sudah dimuridkan ya? Oh, gitu. Berarti dengan kata lain 12 kali, lalu pemuridan. Oh, nah hati-hati, karena ternyata sekelas gembala sidang aja, mereka punya asumsi sendiri loh tentang pemuridan.
Dan menurut saya, jika kita melihat dan menilai definisi mereka berdasarkan pemuridan model Yesus, wah menurut saya meleset ini. Meleset. Nah, sekarang Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka," bukan teori loh, bukan makin tahu, tapi ajarlah mereka melakukan. Jadi kunci pemuridan adalah bukan sudah tahu belum, bukan. Pemuridan itu kata kuncinya sudah dilakukan belum. Nah, banyak orang menerjemahkan pemuridan itu sebatas teaching. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, nggak tahu jadi tahu. Oh, udah muridkan. Padahal sebenarnya goal dari pemuridan bukan sebatas tahu, tapi harus taat, sampai taat. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang, ini definisi pribadi saya. Saya nggak bilang paling benar. Ini definisi pribadi saya dari hasil perenungan, dari hasil pewahyuan. Ingat tadi, Yesus tanya, menurut kata orang siapa sih aku? Tolong. Kata orang definisi anak manusia itu siapa sih gitu? Dan ternyata Yesus berkata, menurut kamu sendiri apa? Dan Petrus berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Lalu ternyata dia tahu mendefinisikan Yesus itu dari pewahyuan ya. Nah, ini pewahyuan pribadi saya. Saya cuma hanya menyampaikan pewahyuan pribadi saya, yaitu saya mendefinisikan pemuridan sebagai hidup sebagai seorang murid Kristus. Karena goalnya Tuhan kan jadikan semua bangsa muridku. Jadi jangan salah paham bahwa jadikan semua bangsa orang percaya, itu salah. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif. Jadi nggak bisa hit and run. Secara intensif. Untuk hidup sebagai seorang murid Kristus, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ini definisi pribadi saya berdasarkan perenungan dan pewahyuan pribadi. Ingat, muridan menurut saya, hidup sebagai seorang murid Kristus yang membimbing orang lain secara intensif untuk hidup sebagai seorang murid Kristus. Berhenti di situ? Tidak. Sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain. Berarti ini bicara, itu yang saya bilang, pemuridan itu seperti MLM, nular. Saya membimbing Cicingcing, supaya Cicingcing membimbing Ciana, contohnya. Nggak berhenti di Ciana, supaya Ciana bisa membimbing Charlie, contohnya gitu. Nah, Ciana membimbing Charlie supaya Charlie bisa membimbing Paul, contohnya gitu. Jadi nyebar. Pemuridan itu bukan berhenti pada orang yang sedang kita bimbing, tapi kita harus mempersiapkan mereka dan memotivasi mereka untuk melakukan yang sama kepada orang lain. Berarti dengan kata lain bicara tentang seperti MLM yang saya bilang itu. Nah, saya mencatat di sini, sebentar lagi saya selesai ya. Yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah semakin meluasnya pengetahuan, tapi semakin mendalamnya pengertian kita terhadap pengetahuan yang telah kita miliki. Nah, saya mau cerita sama kalian ya. Ini kan sekitar hampir 1 bulan, hampir 1 bulan setengah, hampir 2 bulan terakhir. Ini pewahyuan tentang pemuridan semakin disingkapkan sama saya. Nah, akhirnya satu hari itu saya penasaran. Saya lacak di YouTube saya tentang pemuridan itu, saya pernah ngajar kapan sih? Ternyata saya pernah khotbah pemuridan itu di CLCC kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu loh. Dan waktu saya dengerin lagi, ya ampun, ternyata secara teori dapat. Tapi yang sekarang itu ternyata yang bertumbuh itu adalah pengertiannya. Bukan pengetahuannya, nangkap ya, jelas ya. Bukan pengetahuannya udah dapat 4-5 tahun lalu ternyata. Tapi yang sekarang itu makin dalam, dia ampun, baru ngerti, dia lebih ngerti lagi. Nah, maka saya bilang, jangan sok tahu. Tadi kan kita belajar, begitu kita udah ngerasa tahu, kita udah tertutup untuk bertumbuh dalam pengertian. Orang begitu udah ngomong pemuridan, udah tahu. Suruh diajak ke pertemuan-pertemuan gini malas. Udah tahu mau ngapain sih? Pemuridan kan? Pemuridan. Nggak antusias. Kenapa? Karena ngerasa udah tahu. Nah, padahal ternyata jangan ngerasa tahu dulu. Mari kita uji pemuridan menurut kita sama pemuridan menurut Yesus itu sama atau tidak. Nah, lihat ini. Ini ayat terakhir.
Filipi 3 ayat 16 berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian, bukan pengetahuan. Tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi, jangan ngerasa sok tahu sama pemuridan. Karena ternyata kita masih terus belajar. Karena kita tuh terus harus bertumbuh dalam pemahaman. Nah, kalau kita udah ngerasa tahu dulu ya sudah, susah. Belajar. Saya terus belajar. Buku-buku pemuridan saya baca lagi. Saya baca lagi dengan pikiran yang nggak bilang, saya sudah tahu, enggak. Tapi saya pengen, Tuhan saya pengen tahu lebih lagi, lebih lagi Tuhan. Tolong singkapin, supaya saya makin efektif dalam memuridkan orang. Jadi itu yang saya bagikan. Saya selesai dan sekarang saya minta kita bisa diskusi.